Baik, hari ini kita akan berbicara tentang identifikasi buah segar untuk satuan produksi. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang pengendalian mutu bahan baku olahan nabati. Kita sudah tahu bahwasannya bahan baku yang berasal dari nabati itu adalah bahan baku yang berasal dari tanaman atau tumbuhan-tumbuhan. Ada begitu banyak olahan nabati ya, mulai dari olahan serealia, buah-buahan, kacangan, dan lain sebagainya, seperti itu. Namun kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang identifikasi buah segar untuk satuan produksi. Sebelum ke satuan produksinya, alangkah jauh lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari buah itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa, dan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya seperti apa. Oke, next. Baik, sebelum kita membahas tentang karakteristik buah-buahan, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi buah. Nah, mungkin proses pembentukan buah itu sudah kalian pelajari ketika kalian SMP ya, terutama dalam mata pelajaran biologi. Nah, jika saya simpulkan dari definisi pada PowerPoint ini, buah itu merupakan hasil perkawinan antara putik dan juga benang sari yang kemudian membentuk suatu organ yang memang bisa dimanfaatkan. Ya, buah itu bisa dimanfaatkan karena memang merupakan bahan pangan yang memiliki sumber vitamin tinggi. Kemudian kayak kandungan gizi dan secara umum memiliki kadar air yang tinggi. Nah, pada umumnya buah ini adalah jaringan yang mengelilingi biji. Dan biji ini jika ditanam kembali itu akan membentuk suatu individu baru yang mempunyai sifat seperti kedua induknya. Jadi bisa dibilang biji ini ketika kita tanam kembali akan membentuk tanaman baru seperti itu. Selanjutnya, buah itu dikelompokkan berdasarkan dua hal. Yang pertama, kelompok buah berdasarkan musim panen, dan yang kedua, kelompok buah berdasarkan pematangan. Yang pertama, berdasarkan musim panen, buah itu dikelompokkan menjadi dua. Ada buah tidak semusim dan buah semusim. Mungkin kita sudah tahu ya, kalau misalkan buah tidak semusim itu adalah buah yang memang keberadaannya itu sering sekali kita temui di pasaran atau kita konsumsi dan kita manfaatkan sepanjang tahun seperti itu. Seperti halnya kelapa, jambu, pisang, apel, dan nanas, dan lain sebagainya gitu yang memang kita sering sekali konsumsi dalam satu tahun itu, seperti itu. Kemudian yang kedua, buah semusim. Buah semusim itu adalah buah yang keberadaannya itu jarang ditemui di pasar gitu ya. Karena memang ya buah itu ada pada musim panennya gitu. Seperti apa? Contohnya adalah durian, rambutan, kemudian mangga, duku, dan lain sebagainya. Nah, selain dibedakan berdasarkan musim panennya, buah-buahan juga dipengaruhi oleh proses pematangannya. Buah-buahan yang memiliki tingkat pematang lebih cepat akan mudah rusak struktur gizi di dalamnya dibandingkan dengan buah-buahan yang lebih tahan lama pematangannya. Berdasarkan hal tersebut, buah berdasarkan pematangannya ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, buah klimaterik, dan yang kedua, buah non-klimaterik. Nah, buah klimaterik ini adalah buah yang keadaan buahnya itu stimulasi menuju kematangan yang secara auto, seperti itu. Maksudnya seperti apa? Yaitu buah yang apabila diambil dari pohon induknya, yaitu saat panen, akan mengalami pematangan dan pada akhirnya semakin lama akan mengalami pembusukan. Jadi begitu buah itu dipetik dari pohonnya, di darat dia akan tetap mengalami proses pematangan. Nah, itu yang disebut dengan buah klimaterik. Contohnya apa? Contohnya yaitu pisang, pepaya, mangga, jambu, apel gitu ya. Kalau misalkan kita memetik mangga yang masih muda gitu, kemudian kita simpan di darat dan kemudian kita tunggu beberapa hari, itu lama-kelamaan dia akan matang dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, itu adalah buah klimaterik. Kemudian yang kedua adalah buah non-klimaterik. Buah non-klimaterik ini merupakan buah yang mengalami kerusakan lebih cepat daripada klimaterik.
di mana buah ini jika sudah dilakukan pemanenan itu akan mengalami pematangan dan pembusukan yang sangat cepat gitu. Jadi ketika dipanen itu ketika dipanen buah itu akan langsung mengalami pembusukan gitu. Tidak bisa disimpan di darat terlebih dahulu. Contohnya apa sih? Yaitu semangka, nanas, melon, anggur, jambu air dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita ingin memetik buah-buahan non klimaterik ini, alangkah jauh lebih baiknya kita memetik dalam keadaan buah tersebut sudah matang seperti itu. Misal, ketika kita memetik stroberi. Nah, usahakan stroberi yang kita petik itu sudah merupakan pematangan yang pas gitu. Karena apabila masih muda dan kemudian kita simpan di daratan, itu kemungkinan buah tersebut tidak bisa matang, tetapi akan membusuk seperti itu dan mengalami perubahan rasa yang tidak wajar dan tidak enak seperti itu. Jadi jelas bahwasannya perbedaan dari klimaterik dan non klimaterik ini bisa kalian amati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, klimaterik ini kenapa buah yang mengalami klimaterik ini jika disimpan di daratan itu bisa mengalami proses kematangan seperti mangga, pisang gitu. Karena ada proses peningkatan respirasi di mana peningkatan respirasi ini itu adanya peningkatan CO2 dan juga air yang digunakan untuk pertumbuhan dan berkembangnya buah seperti itu. Dan kemudian adanya gas etilen. Gas etilen yang menyebabkan adanya proses pematangan gitu ya. Gas etilen berarti dia itu berbentuk gas seperti itu. Kemudian yang kedua, non-klimaterik. Non-klimaterik ini berbeda dengan klimaterik. Dia tidak mengalami proses respirasi begitu. Jadi alangkah jauh lebih baiknya ketika kita petik itu dalam keadaan dia sudah matang atau tua ya, tidak muda seperti itu. Non-klimaterik itu contohnya sudah saya jelaskan tadi yaitu semangka, rambutan, anggur, buah naga, stroberi dan lain sebagainya. Oke, next. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat buah-buahan yang memang sering kita dengar ataupun lihat pada umumnya seperti itu. Sifat buah itu yang pertama adalah kandungan air yang tinggi, yaitu 65-90% karena memang kandungan air setiap buah itu berbeda-beda seperti itu. Dan kandungan air yang tinggi ini gitu menyebabkan buah-buahan ini masuk ke dalam kelompok perishable. Kenapa? Karena kandungan air ini menjadi tempat adanya pertumbuhan mikroorganisme karena adanya aktivitas water. Aktivitas water itu adalah kadar air yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme sehingga buah ini merupakan kelompok perishable. Nah, apa sih itu kelompok perishable? Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya. Cepat atau lambatnya suatu bahan mengalami kerusakan itu dibedakan menjadi beberapa kategori. Ada perishable, ada semi perishable dan juga non perishable seperti itu. Karakteristik penting bahan pangan hasil pertanian ialah tidak bertahan lama atau kelompok perishable seperti itu. Hal tersebut disebabkan oleh bahan tersebut itu tidak tidak menghentikan fungsi metabolismenya atau terus menjalankan fungsi metabolismenya atau akibat adanya mikroorganisme yang merusak seperti itu. Nah, aktivitas metabolisme pada buah segar ini itu dicirikan dengan adanya proses respirasi yang sudah saya bahas pada slide sebelumnya. Nah, respirasi ini menghasilkan panas gitu, yang menyebabkan terjadinya peningkatan panas sehingga menyebabkan proses kemunduran seperti halnya kehilangan air, pelayuan, dan pertumbuhan mikroorganisme itu akan semakin meningkat. Nah, itulah yang disebut dengan kelompok perishable gitu. Jadi dengan adanya peningkatan suhu karena respirasi ini juga meningkatkan adanya pertumbuhan mikroorganisme pembusuk yang ideal seperti itu. Nah, kelompok perishable ini adalah salah satu kelompok bahan pangan yang memang mengalami kerusakan dalam waktu yang dekat dibandingkan dengan semi perishable dan juga non perishable seperti itu.
Nah, selanjutnya yaitu buah itu memiliki kadar lemak dan kadar protein yang rendah gitu. Karena memang dia itu didominasi oleh senyawa air seperti itu. Kecuali mungkin alpukat ya. Alpukat itu memiliki kadar lemak yang tinggi seperti itu. Next. Baik, berdasarkan sifat-sifat buah yang memang sudah saya paparkan sebelumnya, sifat-sifat buah ini akan menyebabkan adanya perubahan fisiologis pada buah. Perubahan fisiologis berarti perubahan yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Nah, perubahan fisiologis ini seperti dalam PowerPoint yang sudah saya cantumkan di sini, yang pertama adanya perubahan pada daging buah atau pada tekstur, kemudian pada perubahan warna, perubahan aroma, citra rasa, kadar gula, dan juga adanya perubahan atau penurunan kadar pati seperti itu. Nah, perubahan fisiologis ini dipengaruhi tentunya oleh beberapa aspek yang sebelumnya pun sudah saya singgung gitu. Yang pertama tentang pematangan. Pematangan itu berarti proses mematangkan gitu ya. Proses mematangkan yang memang disebabkan oleh adanya proses metabolisme yang terus berjalan seperti itu, adanya respirasi yang terus meningkat seperti itu. Yang kemudian yang kedua adalah kelayuan. Kelayuan itu adalah sesuatu yang memang normal terjadi pada tanaman yang menyebabkan daun, batang, dan buah itu mengalami penurunan ketegaran seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah aspek buah tersebut termasuk dalam jenis klimaterik atau non klimaterik seperti itu. Karena kedua hal tersebut itu tentunya akan berbeda penanganan seperti itu, sehingga berbeda penanganan dan kemudian berbeda kandungannya, ya kandungan kimia tentunya ada di dalamnya, sehingga menyebabkan perubahan fisiologis begitu pada buah non klimaterik dan klimaterik itu berbeda seperti itu. Kemudian tentunya ada peran etilen pada proses pematangan. Nah, semakin tinggi gas etilen di sini tentunya akan menyebabkan proses pematangan itu semakin cepat seperti itu. Otomatis proses pembusukannya pun akan semakin cepat jika tidak ditangani dengan baik seperti itu. Baik, perubahan fisiologis pada buah-buahan itu tentunya dipengaruhi oleh kandungan kimia buah seperti itu. Karena kandungan kimia buah ini tentunya akan mempengaruhi perubahan fisik pada buah itu sendiri. Nah, ternyata buah-buahan itu memiliki berbagai zat-zat mikro ataupun makro yang memang berguna untuk tubuh. Di antaranya ada karbohidrat, vitamin dan mineral, kemudian ada pigmen, asam organik, dan juga kandungan-kandungan lainnya yang memang bisa dicerna oleh tubuh dan memang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak bisa diproduksi di dalam tubuh seperti itu. Next. Ya, yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat atau hydrates of carbon. Itu merupakan komponen organik ya. Komponen organik bukan non-organik yang tentunya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus yang sudah tidak asing lagi mungkin ya bagi kita karena sebelum-sebelumnya mungkin sudah dibahas juga ketika kelas 1 dan SMP dan sebagainya gitu. Kita sering sekali melihat rumus karbohidrat itu C6H12O6 seperti itu. Nah, ingat bahwasanya karbohidrat itu adalah komponen organik bukan non-organik. Sehingga karena komponen organik ini karbohidrat itu bisa terurai dengan mudah di dalam tubuh. Nah, itu kenapa kita mengonsumsi banyak karbohidrat gitu ya. Karena memang karbohidrat itu merupakan komponen organik yang memang mudah terurai di dalam tubuh ataupun dicerna di dalam tubuh seperti itu. Baik, karbohidrat itu yang biasanya terdapat pada buah itu ada karbohidrat dalam bentuk pati, gula, dan juga pektin seperti itu. Nah, karbohidrat itu sebenarnya kalau misalkan kita pelajari lagi begitu, karbohidrat itu terbagi menjadi dua jenis.
ada karbohidrat yang sederhana dan juga ada karbohidrat yang kompleks seperti itu. Nah, karbohidrat yang sederhana itu mengandung gula dasar yang memang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh seperti itu. Sedangkan karbohidrat kompleks itu merupakan karbohidrat yang memiliki rantai gula yang panjang gitu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dicerna oleh tubuh. Nah, yang pertama karbohidrat yang sering sekali kita temui di buah itu ada pati. Pati itu merupakan jenis karbohidrat yang terdapat dalam makanan begitu ya. Tentunya dalam hal ini buah-buahan. Sebenarnya pati itu bisa didapatkan juga dari biji-bijian, kacang-kacangan dan juga sayur-sayuran. Nah, pati itu sendiri merupakan karbohidrat kompleks ya, sehingga tidak akan cepat dipecah dalam tubuh seperti itu. Jadi ketika di dalam tubuh itu akan terurai terlebih dahulu menjadi karbohidrat yang sederhana, dari kompleks menjadi sederhana dan kemudian bisa terurai seperti itu dan bisa dicerna oleh tubuh. Nah, kemudian yang kedua ada gula. Perlu kita ketahui bahwasannya tidak semua karbohidrat itu merupakan gula dan tidak semua gula itu adalah karbohidrat seperti itu. Gula itu sebenarnya bisa didapatkan secara alami dari buah seperti itu. Nah, kalau misalkan gula yang berasal dari buah itu kita namai dengan fruktosa seperti itu. Dan gula ini merupakan karbohidrat sederhana ya, karena mudah dicerna dalam tubuh dan dapat meningkatkan tentunya gula darah lebih mudah serta menghasilkan energi yang lebih cepat pada tubuh kita seperti itu. Kemudian ada pektin. Pektin ini biasanya digunakan oleh industri pangan itu untuk membuat jam, jelly, kemudian marmalade seperti itu. Karena pektin ini berpengaruh pada tingkat kekerasan buah seperti itu dan memang cocok sekali untuk dibuat menjadi produk-produk yang memang ada proses gelatinisasi seperti itu. Pektin ini berpengaruh juga terhadap proses pematangan buah gitu. Karena selama proses pematangan, pektin ini itu akan terhidrolisa ya, terhidrolisa menjadi komponen yang larut air yang kemudian akan menyebabkan pematangan pada buah atau buah itu menjadi lunak seperti itu. Selanjutnya ada vitamin, mineral, dan kandungan lainnya yang tentunya ada dalam buah. Dimana kita tahu bahwa vitamin itu merupakan zat organik yang tentunya banyak ditemui dalam buah-buahan seperti yang sudah saya singgung sebelumnya seperti itu. Karena dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, vitamin ini ya tentunya dibutuhkan dalam jumlah yang kecil dalam tubuh sehingga disebut juga dengan zat gizi mikro gitu. Sedangkan karbohidrat karena dibutuhkan dalam jumlah banyak dalam tubuh, dia disebut dengan zat gizi makro seperti itu. Nah, di mana vitamin yang terdapat dalam buah-buahan ini itu diantaranya ada vitamin C. Vitamin C ini biasanya ada pada jeruk gitu ya. Kemudian tomat juga ada seperti itu. Kemudian provitamin A. Provitamin A itu biasanya juga ada di dalam melon yang sudah matang seperti itu. Kemudian B1 juga itu ada di dalam melon seperti ya. Dimana vitamin B ini bisa meningkatkan daya ingat seperti itu. Seperti halnya contohnya itu vitamin B itu melon seperti itu dan lain sebagainya. Kalian bisa cari lagi gitu. Karena kandungan vitamin setiap buah itu berbeda, hanya saja memang yang pada umumnya kita jumpai itu adalah vitamin A, vitamin A gitu ya, dan kemudian vitamin C dan kemudian vitamin B1. Dan adapun mineral yang ada dalam buah-buahan itu ada kalsium dan besi. Kemudian senyawa-senyawa lainnya yang ada pada buah-buahan itu yaitu antioksidan, di mana antioksidan ini sangat berguna untuk menghilangkan radikal-radikal bebas yang ada pada tubuh seperti itu. Contohnya itu adalah buah naga seperti itu, dimana buah naga ini kaya akan antioksidan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kita mau makan makanan yang mengandung formalin ataupun boraks gitu ya,
itu kemudian formalin dan boraks itu akan tertumpuk di dalam hati. Dan ketika kita memakan buah yang kaya akan antioksidan, misalkan buah naga, itu tentunya akan menghilangkan radikal-radikal bebas tersebut yang ada di dalam hati, seperti itu. Jadi manfaat buah itu sangat luar biasa, seperti itu. Baik, kandungan selanjutnya yang ada pada buah itu adalah pigmen. Pigmen ini merupakan zat pewarna bagi buah. Jadi semakin banyak pigmen pada buah itu akan bertanggung jawab terhadap warna yang tentunya timbul pada buah, warna yang mempercantik buah tersebut, seperti itu. Nah, pigmen ini biasanya ada 4 pigmen yang tentunya ada pada buah-buahan. Yang pertama ada klorofil, kemudian yang kedua karotenoid, kemudian flavonoid, dan juga pigmen tidak berwarna atau tanin. Klorofil itu adalah salah satu pigmen yang memang lebih banyak daripada pigmen-pigmen lainnya yang ada pada buah. Nah, klorofil ini ada pada buah muda gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, kemudian buah itu mengalami proses pematangan, klorofil ini akan terdegradasi menjadi suatu senyawa yang menyebabkan terbentuknya pigmen-pigmen lain gitu, menjadi karotenoid, flavonoid, dan juga tanin, seperti itu. Jadi klorofil itu akan terdegradasi menjadi pigmen-pigmen lain gitu, dimana klorofil ini tentunya memberikan warna hijau pada buah, tetapi karena terdegradasi kemudian berubah menjadi warna-warna lainnya, karena pigmen lain yang terbentuk, seperti itu. Kemudian yang kedua ada karotenoid, di mana karotenoid ini ada 3 bentuk pigmen yang memang termasuk dalam karotenoid ini. Yang pertama ada likopen. Likopen ini memberikan warna merah ya, merah pada buah, seperti halnya pigmen pada pepaya. Jadi pepaya itu kaya akan pigmen likopen, seperti itu. Kemudian ada karoten. Karoten itu memberikan warna orange yang biasanya ada pada buah peach, kemudian pada jagung, seperti itu. Kemudian ada xanthofil. Xanthofil itu memberikan warna kuning orange gitu ya, dan biasanya ada pada jagung, seperti itu. Dan tentunya buah-buah yang memang memiliki warna kuning keorangan gitu, seperti itu. Kemudian ada flavonoid. Flavonoid ini ada 2 senyawa yang termasuk dalam flavonoid, yaitu pigmen antosianin dan juga pigmen antosantin, di mana pigmen antosianin ini memberikan warna pada buah itu ungu, merah, biru. Contohnya apa? Contohnya itu strawberry, blueberry, itu kaya akan pigmen antosianin. Kemudian ada pigmen antosantin. Antosantin ini memberikan warna kuning dan putih pada buah-buahan, seperti halnya pada jeruk, pada lemon, seperti itu. Nah, dan yang terakhir itu ada pigmen yang tidak berwarna atau kita sebut biasanya tanin. Nah, tanin ini juga ada 2 pigmen yang biasanya ada pada buah. Yang pertama ada katekin dan yang kedua ada leukosantin. Leukoantosianin yang biasanya ada pada apel, salak, dan pisang, seperti itu. Baik, selanjutnya kandungan asam organik, di mana asam organik yang ada pada buah-bahan ini bertanggung jawab atas derajat keasaman suatu buah. Nah, asam organik ini setiap buahnya itu berbeda-beda, seperti itu. Di mana asam organik ini ada pada buah yang dalam stadia muda gitu. Jadi pada buah-buah yang memang belum mengalami pematangan yang pas, seperti itu. Kalau misalkan buah-buah muda itu kaya akan asam, dan buah matang itu kaya akan gula gitu. Kenapa? Karena memang ketika buah muda itu mengalami proses pematangan, asam organik yang ada pada buah muda ini yang tadinya asam akan berubah menjadi gula yang kemudian menjadi rasa manis, seperti itu. Contohnya proses pada jeruk gitu, yang tadinya asam, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan kemudian buah itu mengalami proses pematangan, menyebabkan jeruk itu menjadi manis ya, karena adanya proses perubahan dari asam menjadi gula, seperti itu.
Baik, selanjutnya dari komposisi-komposisi kimia yang sudah dipaparkan sebelumnya, ternyata tentunya komposisi buah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti itu. Di mana faktor yang pertama itu adalah perbedaan varietas. Jadi antara pisang kepok, pisang nangka, pisang Australia, pisang kapas itu akan berbeda-beda kandungan gizinya gitu sesuai dengan varietasnya masing-masing tentunya. Kemudian yang kedua ada keadaan iklim tempat tumbuh, di mana keadaan iklim tempat tumbuh ini akan berpengaruh pada tanah yang tentunya menjadi tempat tumbuh dari tanaman tersebut seperti itu. Misal ketika kita memelihara tanaman mangga di Sukabumi dan juga Indramayu, tentunya itu akan berbeda karena iklimnya berbeda dan kemudian tanahnya pun akan berbeda seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman seperti itu. Ketika kita sesuai dengan prosedur yang memang sudah ditetapkan, misalkan pemeliharaan buah naga seperti itu ya, pemeliharaan buah naga dengan cara pemupukan yang benar seperti itu, kemudian cara pemanen yang benar, jarak antara satu pohon dengan satu pohon lainnya gitu, itu akan berpengaruh terhadap produktivitas tentunya ya, akan berpengaruh terhadap produktivitas dari buah naga tersebut dan tentunya akan berpengaruh juga terhadap organoleptik dari buah naga tersebut seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah cara pemanenan. Cara pemanenan ini tentunya juga akan mempengaruhi kondisi fisik yang kemudian akan berpengaruh terhadap kondisi kimia buah gitu ya. Misal cara pemanenan seperti apa sih yang baik untuk memanen buah naga, misalkan apakah kita petik kemudian langsung lempar atau menggunakan mesin supaya tidak jatuh dan terbentur ke tanah dan lain sebagainya, karena itu akan berpengaruh terhadap kandungan ataupun komposisi kimia yang ada di dalamnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tingkat kematangan waktu panen. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, misal pada buah non klimaterik gitu, pada buah stroberi, apakah tingkat kematangan yang tentunya kita panen gitu ya, tingkat kematangan yang tentunya kita panen dari buah itu sesuai tidak gitu. Kalau misalkan kita memetik buah yang masih muda, buah stroberi yang masih muda dengan buah stroberi yang memang sudah tingkat kematangannya pas, itu tentunya akan memiliki komposisi yang berbeda. Untuk stroberi yang masih muda tentunya akan memiliki kadar asam yang tinggi gitu, sedangkan stroberi yang matang tentunya akan memiliki kadar gula yang tinggi seperti itu, karena ada degradasi ataupun ada proses perubahan dari asam organik itu menjadi gula seperti itu. Jadi tingkat kematangan waktu panen itu akan berpengaruh terhadap komposisi dari suatu buah seperti itu. Kemudian kondisi pemeraman dan juga kondisi penyimpanan sebenarnya bisa dilakukan secara bersamaan gitu. Ketika kita melakukan pemeraman pada buah mangga yang masih muda gitu, entah itu 2 hari, 3 hari atau 4 hari, dan tentunya dengan penyimpanan yang sesuai, apakah terkena cahaya matahari atau tidak. Nah, itu akan berpengaruh terhadap kandungan ataupun komposisi dari buah tersebut gitu. Semakin lama apakah akan semakin baik atau semakin waktu singkat itu akan semakin baik gitu. Maka dari itu kita harus melakukan proses pemeraman ya dengan waktu yang sesuai seperti itu, dan kemudian tentunya penyimpanan juga yang sesuai, apakah harus terkena cahaya matahari ataupun harus di tempat gelap gitu, itu harus sesuai karena perbedaan pemeraman suatu mangga, misalkan yang satu dilakukan pemeraman selama 1 minggu misalkan, terus kemudian yang kedua dilakukan pemeraman selama 2 minggu, kemudian dilakukan pada kondisi penyimpanan yang berbeda, yang satu terkena cahaya matahari dan yang satu tidak terkena cahaya matahari, itu tentunya akan memberikan komposisi buah-buahan yang tentunya berbeda seperti itu. Jadi kondisi penyimpanan dan pemeraman itu harus sesuai sehingga menghasilkan suatu komposisi ataupun kandungan buah yang tentunya sesuai dengan yang diharapkan seperti itu.
Nah, penanganan buah itu setelah panen sangat dibutuhkan gitu ya, tentunya untuk tujuan penyimpanan, transportasi, dan pemasaran. Dan biasanya penanganan buah yang kita lakukan itu ada sortasi, grading gitu ya, dimana sortasi ini adalah pemilihan atau pemisahan buah itu berdasarkan warna, ukuran, dan lain sebagainya. Sedangkan grading itu berdasarkan mutunya, jadi dikelaskan mana buah yang memiliki tingkat mutu yang lebih tinggi, sedang, dan kemudian rendah, seperti itu. Namun ada beberapa buah ataupun bahan pangan yang memang perlu dilakukan penanganan lebih gitu, sehingga terkadang dilakukan proses penanganan seperti halnya pre-cooling, pencucian, degreening, dan kemudian pelilinan. Pre-cooling. Nah, di mana pre-cooling ini merupakan suatu penanganan buah-buahan untuk menghilangkan panas yang ada pada buah-buahan di lapangan gitu, sehingga buah tersebut kembali menjadi segar gitu, sehingga memperlambat laju respirasinya. Selanjutnya ada pencucian. Tentunya pencucian ini akan menghilangkan kotoran yang ada pada buah. Kemudian dengan hilangnya kotoran tersebut itu akan mengurangi mikroba gitu ya, mikroba ataupun mikroorganisme lainnya yang ada pada buah-buahan gitu, sehingga memudahkan proses selanjutnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah degreening. Selanjutnya proses degreening ini merupakan suatu proses perubahan warna dari suatu buah yang tadinya warna hijau menjadi warna lainnya, seperti halnya kuning, jingga, seperti itu. Dimana degreening itu adalah bisa dibilang proses penguningan buah, seperti itu, yang mana adanya perlakuan penambahan etilen agar klorofil ataupun zat hijau yang ada pada buah itu rusak dan kemudian menjadi warna kuning ataupun jingga, seperti halnya pada jeruk, seperti itu. Pada jeruk kita sering melihat mungkin ya dalam kehidupan sehari-hari gitu, ketika suatu buah jeruk itu dipanen dan kemudian akan disimpan dalam cold storage, itu akan dilakukan proses penguningan ataupun degreening terlebih dahulu untuk merubah dari warna kulit yang tadinya hijau menjadi kuning, seperti itu. Kemudian ada penyimpanan dingin, di mana penyimpanan dingin ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu penyimpanan pada suhu rendah. Karena ketika kita menyimpan buah-buahan pada suhu rendah, setiap penurunan 10 derajat Celcius itu akan mengurangi setengah proses metabolisme dari buah-buahan, sehingga memperlambat laju respirasinya, seperti itu. Baik, alhamdulillah, penyampaian materi pada hari ini sudah selesai saya sampaikan. Nah, untuk adanya proses peningkatan pemahaman yang baik itu, alangkah jauh lebih baiknya kita menulis kembali apa yang sudah saya paparkan sebelumnya. Nah, di sini saya memberikan 5 soal yang tentunya 5 soal ini harus dijawab oleh kalian sesuai dengan pemaparan materi yang sudah saya paparkan pada slide-slide sebelumnya. Tugas ini adalah tugas ketiga yang saya berikan kepada kalian, dimana yang pertama itu saya bertanya mengenai apa sih yang dimaksud dengan variable. Sebelumnya saya sudah bahas ya bahwasannya berdasarkan cepat lambatnya kerusakan itu, buah-buahan itu dibedakan menjadi 3 kategori, ada perishable, non-perishable, dan semi-perishable. Nah, kalian boleh jelaskan apa sih itu perishable, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada soal analisis ya, terkait penyimpanan buah pisang pada suhu ruang, seperti itu. Ketika kita menyimpannya beberapa hari, apa yang akan terjadi, dan kemudian mengapa sih hal tersebut itu terjadi. Nah, kalian bisa jelaskan. Kemudian yang ketiga ada ciri khusus dari kerusakan bahan pangan yang memang biasa kita amati itu seperti apa, dan sebelumnya sudah saya paparkan juga pada slide-slide sebelumnya.
Yang keempat, mengapa kondisi penyimpanan itu bisa mempengaruhi komposisi buah. Tentunya sudah saya paparkan juga sebelumnya. Jika kalian kurang paham, kalian bisa mencari kembali gitu pada sumber-sumber ataupun referensi-referensi yang terpercaya di internet seperti itu. Kemudian yang kelima, sebutkan dan jelaskan karbohidrat yang biasa terdapat pada buah-buahan, minimal 3, dan jelaskan ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini sudah selesai. Selamat mengerjakan tugas ini. Saya beri deadline terakhir mengumpulkan adalah hari Jumat. Jadi tolong kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa kerjakan dengan sebaik-baiknya, karena kita tulis tentunya kita ingat, tapi kita hafalkan kita lupa. Kita sering sekali mendengar pepatah tersebut seperti itu. Jangan menunda-nunda pekerjaan ya, karena kita tidak tahu apakah banyak tugas yang kemudian berdatangan lagi atau tidak gitu. Jadi mari kita kerjakan dengan semangat seperti itu ya. Semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk bisa gitu ya. Karena saya jelaskan kembali, bukan kita yang tidak bisa, tapi kita yang tidak mampu seperti itu. Baik, sekian mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan gitu ya, ataupun ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.